Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut truk tangki semen tabrak minibus dan motor di Jalan Tentara Pelajar Cilacap. 4 orang tewas. Siti Fatonah, pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Semarang yang jadi korban kebakaran apartemen di Hong Kong, belum dipulangkan. Banjir yang menerjang desa Ketitangwetan, Pati, petani garam merugi miliaran rupiah. Akibat rem tidak berfungsi, seorang sopir truk tewas dalam kecelakaan tunggal di Jalan Lingkar Salatiga. Evakuasi sopir terkendala karena terjepit di kabin truk yang ringsek. Evakuasi supir truk yang tewas terjepit di kabin kendaraan memakan waktu lama. Ringseknya kabin kendaraan cukup parah membuat proses evakuasi harus melibatkan ekskavator agar bisa mengeluarkan korban. Kecelakaan di Jalan Lingkar Salatiga, tepatnya di Gamol Kelurahan Kecandran, Sidomukti Salatiga ini terjadi pada Sabtu sore. Truk bermuatan asbes seberat 30 ton itu diduga alami remblong saat di jalan turunan. Untuk menghindari korban, supir mencoba banting setir ke sisi kiri lalu menabrak pohon dan tebing. Namun ternyata supir hilang nyawa karena terjepit di kabin truk yang ringsek. Sementara KPM truk berjalan dari arah Cebongan menuju Melotongan, kemudian sesampai di pertigaan Gamol mengalami pada fungsi rem, gangguan pada fungsi rem, akhirnya tidak bisa dikendalikan. Untuk pengemudi banting setir ke kiri, ya, banting ke kiri mengenai pohon, ya, dan masuk parit mengenai pohon. Oh, brand nabrak pohon, Pak? Ya, siap. Akhirnya mengalami laka lantas tunggal. Korban? Korban sementara 1, yaitu pengemudi KBM truk tersebut, dan sudah kita evakuasi ke RSUD Kota Salatiga. Itu dugaan penyebabnya gangguan pada fungsi rem. Rem membawa asbes. Kecelakaan karena adanya gangguan fungsi rem ini menyebabkan lalu lintas macet sehingga polisi menerapkan kontraflow. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga untuk autopsi. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Satu keluarga ditemukan tewas dalam mobil yang terparkir di bahu jalan tol Pejagan Pemalang. Diduga keempat korban keracunan freon AC kendaraan. Kamis pagi, 4 orang ditemukan tak bernyawa dalam mobil yang terparkir di kilometer 284 jalur A tol Pejagan Pemalang. Sebelum ditemukan tak bernyawa, warga asal Pacitan yang berdomisili di Bekasi, Jawa Barat itu sempat mengeluhkan kelelahan di rest area 250 Brebes pada pukul 1 dini hari. Petugas medis tol sempat menyarankan agar sopir ke rumah sakit, tetapi ia memilih melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya petugas patroli mendapati kendaraan korban terparkir di bahu jalan tol kilometer 284 dalam kondisi mesin menyala pada Kamis pagi. Petugas curiga lalu menghubungi Polres Tegal untuk memeriksa kendaraan. Saat didapati, penumpang mobil yang terdiri dari 2 laki-laki, 1 perempuan dan balita dalam kondisi tak bernyawa. Kondisi korban sekarang sudah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Susilo Slawi untuk dilaksanakan oleh TKP maupun otopsi dan sebagainya. Saat ini untuk kondisi jalan di 284 ini sedang ada perbaikan sehingga kemungkinan kalau di awal rombongan yang menggunakan mobil Toyota Hijau tersebut akan melaksanakan istirahat. Namun demikian kami temukan pertama kali oleh dari petugas PPTR dan dari PJR kondisi korban yang ada di dalam mobil tersebut 4-nya sudah meninggal dunia.
Jenazah para korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suselo Tegal untuk otopsi. Kematian 4 korban yang merupakan satu keluarga itu diduga karena menghirup gas beracun dari freon AC kendaraan yang tetap dihidupkan saat kendaraan berhenti. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk tangki semen, sebuah minibus, dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Tentara Pelajar Cilacap. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang penumpang minibus meninggal dunia. Menggunakan pemotong besi, tim penyelamat gabungan Cilacap bekerja keras untuk mengevakuasi penumpang minibus dan sopir truk tangki yang terjepit di dalam mobil usai terlibat kecelakaan di Jalan Tentara Pelajar Kabupaten Cilacap. Satu persatu korban akhirnya bisa dikeluarkan dari bodi mobil yang ringsek. Kecelakaan ini berawal ketika truk tangki yang membawa semencor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Tritih menuju kota Cilacap. Namun tiba-tiba ada seorang penyeberang jalan. Sopir pun berusaha menghindari, namun kendaraan justru menabrak minibus dan sepeda motor dari arah yang berlawanan. Akibat kecelakaan, 3 penumpang minibus dan sopirnya meninggal dunia, sedangkan pengemudi truk tangki dan pengendara sepeda motor berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. 1 unit truk pengangkut semen menabrak 1 buah sepeda motor dan minibus berjenis Terios. Untuk korban total berjumlah 6 orang. 4 orang meninggal dunia, 2 orang selamat. Untuk 1 orang selamat, driver dari truk pengangkut semen. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, tim Satlantas Polresta Cilacap masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kecelakaan. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Sopir bus Rosalia Indah yang sempat cekcok dengan pengendara mobil di KM 275A Tegal ruas tol Pejagan Pemalang dipecat perusahaan. Sanksi tegas pemecatan dilakukan karena pengemudi melanggar lalu lintas dan mengancam keselamatan pengendara lain. Bahu jalan langsung kanan. Bahu jalan, gue pakai sen. Lah, gimana dari bahu jalan langsung kanan motong 3 jalur? Ada, Pak. Gua ada CCTV. Adu mulut antara sopir bus Rosalia Indah dan pengemudi mobil pribadi ini terjadi di rest area 275A, Tol Pejagan Pemalang pada Rabu malam pekan lalu. Dari rekaman kamera di dalam mobil, usai menyalip dari bahu jalan, bus tiba-tiba masuk ke jalur cepat sehingga nyaris mencelakakan pengendara lain. Cekcok pun akhirnya dilerai oleh petugas keamanan rest area. Setelah viral, polisi akhirnya mengambil langkah. Pengemudi dan operator bus dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Pengemudi bus Sony Maulana menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat karena telah melanggar tertib lalu lintas di jalan tol dan bertindak arogan sehingga membuat kegaduhan. Saya sangat menyesal atas tindakan saya yang telah melanggar aturan berlalu lintas dan saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat luas dan termasuk kendaraan yang viral dengan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan. Sementara, buntut peristiwa ini, manajemen PO Rosalia Indah secara resmi telah memecat Sony sebagai pengemudi terhitung sejak Jumat 12 Desember lalu. Ketertiban dan keselamatan lalu lintas yang ada di jalan itu memang menjadi hal yang utama. Dan kami selaku manajemen sudah memberikan satu tindakan yang tegas bahwa per hari ini Jumat tanggal 12 Desember 2025 driver kami atas nama Bapak Marco sudah kami berhentikan sebagai pengemudi di PT Rosalia Indah Transport. Diimbau bagi setiap pengendara untuk tertib dan mengikuti rambu lalu lintas di jalan karena pelanggaran lalu lintas dapat berakibat kehilangan nyawa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.